Ya anakku karena mungkin ya perilaku aku yang seperti apa dan bagaimana ya sebelumnya gitu, jadi ada korban, jadi anakku juga dibully di sekolahnya gitu, jadi dia kayak insecure banget, orang yang menutup diri gitu loh, mudah akhirnya jadi anak yang sensitif. Oke, tapi gini kan sekarang lagi rame banget soal anak tentang yang dapat komentar-komentar. Iya, Gitu. ya anakku karena mungkin ya perilaku aku yang seperti apa dan bagaimana ya sebelumnya gitu, jadi ada korban, jadi anakku juga dibully di sekolahnya gitu, jadi dia kayak insecure banget, orang yang menutup diri gitu loh, mudah akhirnya jadi anak yang sensitif, jadi anak yang apa ya, kalau bercanda pun dia jadi sensitif, hatinya mudah terluka gitu sih, jadi dampaknya gitu. Untuk bullying seperti apa nih Kak? Ini Ya kayak banyak hal lah, papanya tuh bergonta-ganti pasangan gitu, mama kamu yang mana sih sebenarnya gitu, terus kayak nikah terus gitu. Tapi kita tahu karena anaknya cerita atau gimana? Ya nangis, pertamanya nggak tahu dari adiknya, terus lama-lama ya saling tahu, akhirnya kita sensitif banget, akhirnya dia ngomong, aku tuh nggak sekolah, aku pikir libur kan, kenapa atau apa, nggak taunya memang ya ada hal seperti itu. Oke, tadi Kak Vicky bilang juga sensitif juga. Apakah sampai down juga Kakak mungkin mengurung diri seperti itu? Sempet di fase yang udah nggak mau interaksi gitu, dia agak sensitif, hatinya luka lah gitu, terus berdampak kalau ya tantenya pun, adikku atau ya siapa ya, kalau bercanda pun yang agak sensitif tuh dia nangis gitu, mudah banget air matanya keluar gitu loh, dengan hal seperti itu tuh jadi kayak apa ya, pembelajaran lah pastinya buat aku gitu loh. Cara Kak Vicky nenangin ya? Ya aku minta maaf pastinya gitu, tapi kalau aku udah kayak minta maaf, kalau aku jadi sesuatu yang mungkin bisa menghukum kamu secara moral, jadi kena hukum sanksi sosial gitu, tapi dianya yang tegar kok gitu, nggak nunjukin sedih gitu, dia enggak kok Dad, aku nggak apa-apa kok gitu, aku justru bangga kok gitu sama Dedi gitu, Dedi terus aja bekerja, Dedi udah jihad tuh untuk aku, untuk keluarga, untuk cari rezeki buat aku. Tapi anak baru kali ini kan mendapat bullying baru, atau memang sebelumnya udah sempat kayak ayo jangan gitu dong, nanti aku mau, udah warning sebenarnya? Nggak begitu terasa ya, karena dia udah berdewasa ya. Kalau anak kecil kan cuma udah bercanda aja gitu lah, karena dia udah 17 tahun lebih ya, jadi beda rasanya gitu loh, jadi sensitifnya beda, rasanya beda, jadi ya hal-hal seperti itu yang akhirnya feedbacknya ke aku ya, aku harus berkaca nih untuk satu hal ke depannya lagi, kalau apa yang aku lakukan ternyata bukan hanya dampaknya ke aku, tapi lebih ke anak-anak aku. Berarti sekarang lebih ke Kak Vicky sudah menyadari momen-momen Iya. ini jadi apa ya, warning ke depannya. Ya pasti. Oke Rika, tadi kan juga sekarang lagi viral juga lagi deket sama Kak Wardania, itu beneran gak sih? Sebenarnya aku sosok yang mengagumi ya Lia aja, Cornelia gitu. Maksudnya kan kita tahu lah, saat berperan sebagai Nonsara dia jadi idola semua siapapun lah gitu, dengan karyanya, aktingnya, kecantikannya gitu, dan dia juga punya jiwa sosial yang tinggi kan, kayak aktivis untuk anak-anak, perlindungan terhadap wanita dan anak gitu. Bagus lah, kalau menurutku aku lebih mengapresiasi aja sebenarnya kekaguman aku gitu. Terus aku sering komen-komen di Instagramnya, terus dia bales gitu aja sih. Kadang-kadang kayak gini takut gak anak dicap lagi ayahnya makin playboy? Aku boleh berteman dengan siapapun, yang penting nggak langsung kira-kira ayo bawa serius, mudah untuk akad atau nikah, mungkin hal seperti itu yang difilterisasi lagi gitu, yang disaring ya. Tapi anak ini responnya gimana soal ke depan? Baik, biasa aja, bahkan udah pernah ketemu kan di arena, ketemu sama tante gitu, jadi aku juga mengenalkan memang as a friend ya, teman gitu, nggak lebih. Terakhir nih Kak, soal kelebihan yang jadi, kekurangan yang jadi kelebihan dalam dunia entertainment. Kak Vicky kan suka banget ngomong-ngomong muter-muter, itu emang dari kecil Kak atau memang gimana tuh Kak? Aku sering baca ini ya, filosof kan. Aku juga sering baca ada salah satu filsuf ya dari Yunani kuno ya, Tiger Woods ya, dia tuh pernah juga aku baca buku-bukunya gitu loh. Sekarang dia udah bosan jadi pemain golf kan di Amerika gitu. Jadi kayak aku seneng sejarah sih, etimologi gitu. Sydney itu sebenarnya dulu ya konspirasi teorinya adalah Amerika gitu loh, sebelum pemegaran Pemda gitu. Jadi ya banyak hal lah. Jadi aku seneng baca sebenarnya, karena sejarah itu ada yang tersimpan, ada juga yang disuguhkan. Tapi Kak Vicky sebenarnya sekarang udah punya nama, kenapa nih masih kayak gitu tuh? Masih suka pakai gimmick-gimmickan ngomong-ngomong seperti ini? Aku lebih seneng membuat orang tertawa karena menertawai aku, daripada aku buat lelucon, menghakimi ataupun membuli, body shaming orang lain gitu loh. Misalkan kayak badan kamu misalkan, sorry ya, kayak paus jonggol gitu misalkan ya. Aku nggak suka kayak gitu, jadi aku lebih memilih diksi yang
permainan-permainan lucu, tapi untuk menghukum diriku dengan kebodohanku yang jadi ketertawaan gitu. Orang pintar bisa pura-pura bodoh, kalau orang bodoh jawab sendiri. Oke. Kata-kata hari ini belum ya? Kata-kata hari ini ada hari. Kata-kata hari ini ada ya, seorang penemu karpet hajatan ya dari Finlandia ya, Ahmad Jeklot, dia pernah bilang bahwa hidup itu perjalanan menuju pengadilan. Di tengah perjalanan banyak orang yang bertindak menjadi hakim untuk menghakimi kesalahan orang lain. Padahal kita kelak akan menjadi terdakwa dengan hak yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, makasih Kak Vicky.